Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu dari program Studi Manajemen dan dari kelas Manajemen 20G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang The Completing Accounting Cycle untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen Ibu Heliani SE MAK. Accounting Cycle memiliki 9 tahapan, yaitu menganalisis transaksi, kemudian transaksi tersebut akan dibuatkan jurnal umum. Setelah jurnal umumnya dibuat, maka kita akan memposting kepada buku besar. Setelah diposting ke buku besar, tahap selanjutnya yaitu kita akan membuat neraca saldo, membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca saldo setelah penyesuaian, membuat laporan keuangan, membuat jurnal penutupan, dan yang terakhir membuat neraca saldo penutupan. Dan di sini ada neraca lajur atau sering kita kenal dengan nama kertas kerja. Neraca lajur adalah sebuah laporan yang terdiri dari beberapa kolom, di mana kolom tersebut berisikan tentang informasi data akuntansi yang akan digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dan yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan pencatatan neraca lajur adalah menyiapkan catatan neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Kenapa itu harus dipersiapkan? Karena dari dua item tersebut, maka kita akan memperoleh laporan laba rugi dan neraca. Pembuatan neraca lajur ada beberapa format, diantaranya ada neraca lajur 8 kolom, 10 kolom, 12 kolom, dan 14 kolom. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah contoh dengan format neraca lajur 10 kolom. Ke contohnya, di sini terdapat laporan Rahayu Floris neraca lajur periode 30 Juni 2020. Di sini juga terdapat neraca lajur atau kertas kerja yang telah diisi neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya. Dari mana data ini diambil? Yaitu dari step sebelumnya atau dari data neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Ya, kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan diperoleh dari gabungan nilai neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Di sini kita langsung isi saja. Di kolom neraca saldo bagian debit itu terdapat nilai 23.000 dan di jurnal penyesuaiannya itu tidak terdapat nilai, dan kita bisa langsung saja input data di neraca saldo disesuaikan bagian debit, yaitu senilai 23.000. Yang kedua, di neraca saldonya itu di kolom debit terdapat nilai 7.000 dan di jurnal penyesuaian itu tidak ada, dan kita bisa langsung saja masukkan di neraca saldo disesuaikan kolom debit senilai 7.000. Nah, untuk yang ketiga, di sini ada neraca saldo di kolom debit senilai 6.500 dan di jurnal penyesuaiannya itu senilai 5.450. Jika debit bertemu dengan kredit, ini bisa langsung dikurang saja nilainya, yaitu 6.500 dikurangi 5.450, maka hasilnya 1.050. Bisa kita langsung tulis aja 1.050. Kenapa di sini ditulis di kolom debit? Karena 6.500 dikurangi 5.450 itu ada hasil 1.050 dari sisa debit. Jadi jika debitnya lebih tinggi, maka di neraca saldo disesuaikannya itu ditulis nilai 1.050. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita menemukan neraca saldo dengan nilai 35.000 di kolom kredit dan jurnal penyesuaian 3.500 di kolom kredit juga. Di sini berarti kita berlaku hukum kredit bertemu dengan kredit, yaitu sama dengan ditambah 35.000 ditambah dengan 3.500, itu nilainya 38.500, dan kita bisa langsung aja masukin datanya ke neraca saldo disesuaikan di kolom kredit. Begitupun seterusnya. Kalau datanya berhasil diinput, maka kita akan menjumlahkan data tersebut, dan hasil penjumlahan di kolom debit dan kredit itu nilainya harus sama besar. Setelah itu selesai, maka kita akan mengisi kolom laba rugi. Di sini, kolom laba rugi hanya berisikan tentang akun nominal saja, yaitu akun pendapatan dan beban. Jika pada soal ini, maka kita akan memulainya dari nomor akun 411 atau akun 4, yaitu dengan nama akun pendapatan jasa. Selanjutnya dilanjutkan ke akun 5, yaitu tentang beban, dan beban.
di kolom laba rugi, kita dapat melihat perusahaan kita itu laba atau rugi. Dan kita juga dapat melihat berapa keuntungan dan kerugiannya. Pengambilan data untuk kolom laba rugi itu bisa diambil dari neraca saldo disesuaikan. Berhubung kita akan memulainya dari pendapatan, maka di sini terdapat nilai 38.500. Di kolom kredit, maka kita akan langsung saja input di sini di kolom kredit juga senilai 38.500. Selanjutnya untuk beban gaji. Beban gaji kita langsung aja input juga di debit senilai 20.700. Dan seterusnya. Data di input, maka nilai-nilai tersebut langsung saja kita jumlahkan, dan dalam kondisi ini kita bisa melihat di sini bahwa nilai dari beban itu lebih besar dibanding dengan pendapatan, di mana bebannya tersebut 43.800 sedangkan pendapatannya 38.500. Dalam kondisi tersebut, maka perusahaan kita itu disebutkan mengalami kerugian. Kerugiannya di sini itu senilai 5.300. Di sini kita bisa langsung tulis aja di sini nih. 5.300. Sudah dituliskan nilai dari kerugiannya yaitu senilai 5.300. Sehingga nilai dari debit dan kreditnya itu dapat balance yaitu 43.800. Setelah mengisi kolom laba rugi, maka kita akan mengisi kolom neraca. Kolom neraca ini kita isi dengan akun real yaitu akun harta, utang, dan modal. Kolom neraca kebalikan dari kolom laba rugi, di mana kolom laba rugi itu dimulai pada nomor akun 4 dan 5, yaitu pendapatan dan beban, sedangkan neraca dimulai dari nomor akun 1 sampai dengan nomor akun 3. Ini saya sudah mengisi kolom neracanya dengan nilai yang diambil dari neraca saldo disesuaikan. Setelah itu, maka kita tinggal menjumlahkannya saja seperti biasa. Semua nilai di input, maka kita langsung menjumlahkannya saja. Nah, di sini kita melihat hasil akhir dari debit itu 100.400 dan kreditnya itu 105.700. Di sini itu kita tidak menemukan kecocokan atau balance karena di laba ruginya pun sudah memiliki perbedaan. Nah, kolom neraca dan kolom laba rugi itu harus memiliki selisih yang sama. Di sini kita dapat menemukan selisih senilai 5.300. Dari mana 5.300? Yaitu dari selisih 105.700 dengan 100.400. Maka hasil akhirnya itu akan sama atau balance, yaitu dengan nilai 105.700 di debit dan 105.700 di kredit.